Oke, selamat berjumpa kembali teman-teman di part 2. Sebelum saya lanjutkan, saya akan flashback tentang 4 tipe pemain togel ya teman-teman. Saya sudah jelaskan semua ini 4 tipe pemain togel ini ada investor, pedagang, sniper, dan spekulan. Nah, jadi sampai di sini teman-teman itu langsung bisa memahami diri kalian itu di tipe yang apa gitu ya. Saya pribadi itu sebagai tipe pedagang teman-teman. Jadi saya itu saya memiliki rumus perhitungan dan manajemen paten ya. Kemudian target keuntungan saya itu 5 sampai 6 kali lipat karena yang saya gunakan itu rumus 16 line, teman-teman. Jadi 16 line. Jadi kalau 100 angka ya dari 00 sampai 99 kalau dibagi 6, nah itu hasilnya kan 16,6 ya, teman-teman. Dan rumus saya itu 16 line ya. Jadi kalau 16 line itu berarti 6 kali lipat begitu aja. Dan itu paten, saya tidak pernah ganti-ganti rumus. Ya, ini hanya sharing. Kenapa saya memilih pedagang ya, sebagai gaya dagang karena resikonya sedang, kemudian penghasilannya juga ya seperti memiliki usaha ya, penghasilan yang pasti, walaupun tidak selalu untung begitu. Nanti saya jelaskan alasan atau saya akan sharingkan rumusnya. Ya, langsung aja kita lanjut ke part 2 ya. Materi 02 itu tentang pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh para pemain togel. Langsung saja ya. Ini mengapa saya bisa menjelaskan ini? Karena saya sudah mengalaminya lebih dulu ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman juga sudah mengalami tapi tidak menyadari. Nah, yang pertama, 4 pantangan berbahaya itu tidak boleh ganti rumus. Jadi paling anti ganti rumus. Nah, kenapa kok nggak boleh ganti rumus? Karena mengganti rumus sama dengan mengulang dari nol. Ya, ganti rumus berarti mengulang semuanya ya, bahkan semuanya dari nol. Jadi ganti rumus akan merubah gaya bermain, akan merubah jumlah line yang dihasilkan dari rumus tersebut, akan merubah manajemen, dan juga merubah persepsi teman-teman. Jadi ini bahaya ya. Nah, kalau yang salah itu bukan rumusnya, teman-teman. Yang salah itu adalah persepsinya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan ganti-ganti rumus, karena yang salah bukan rumus, yang salah adalah persepsi ya. Tapi sekali lagi saya tegaskan di sini, rumus itu juga bukan sembarang rumus teman-teman. Bukan rumus yang asal hitung-hitungan, tambah ini, jumlah ini, kurang ini, hasilnya ini, maka angkanya angka ini yang akan keluar, bukan begitu teman. Jadi rumusnya itu rumus yang berdasarkan algoritma. Jadi yang harus pertama kali teman-teman pahami itu adalah algoritma togel itu sendiri. Ya, jadi pernah dulu saya buatkan materi tentang algoritma. Nah, kalau sudah paham algoritma, baru teman-teman akan menciptakan atau menemukan sebuah rumus yang paten. Gitu. Kalau udah paten ya nggak bakal ganti-ganti kan begitu. Yang kedua, itu tidak boleh ganti manajemen. Karena kalau ganti manajemen ini pasti bangkrut. Di sini saya jelaskan ya. Ini lambangnya ini baterai lowbat, pasti bangkrut. Karena manajemen paling aman adalah manajemen dagang ya. Itu versi saya ya teman-teman ya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Sebenarnya yang paling aman sekali, paling dingin itu ya manajemen investasi. Atau kalian menjadi tipe pemain investasi, investor ya. Tapi sekali lagi, untungnya ya dikit banget, tapi memang pasti untung gitu kan. Jadi kenapa milih manajemen dagang ya, versi saya? Karena manajemen dagang itu jadi antara untung dan rugi itu bisa disetting sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi begitu. Bisa disetting sesuai dengan kesiapan diri begitu kan. Jadi nggak ngerusak mental iya, dapat untung iya gitu kan, nggak ganggu psikologi juga iya gitu. Itu versi saya ya. Silahkan dipakai monggo, nggak dipakai juga monggo. Jadi saya menjelaskan apa yang sudah saya alami saja. Nah, pantangan berikutnya ini martingale, teman-teman. Nah, sekali lagi, ini saya menuliskan ini karena saya sudah mengalaminya semua ya. Jadi saya bisa menceritakannya sehingga saya buatkan materi ini kepada teman-teman semua tanpa satupun yang tertinggal ya. Untuk teman-teman penjudi ulung ini pasti tahu martingale itu apa. Martingale itu adalah gaya manajemen pemain judi klasik ya. Jadi begini, kalau teman-teman itu kalah, kemudian pasangan berikutnya itu dikalikan 2. Nah, begitu.
Terus kok yang di putaran kedua kalah lagi, itu dikalikan 2 lagi. Jadi 1 kali 2 2, maka jadinya 2 ya. 2 kalah lagi, 2 kali 2 jadi 4, dan seterusnya. Nah, itu martingale. Semakin kalah, semakin dikalikan untuk menutupi kekalahan yang sudah kita alami. Nah, martingale ini saya sebut dengan bom waktu. Saya sudah mengalaminya ya, jadi saya bisa menceritakan. Resiko terburuk adalah kalah berturut-turut, teman-teman. Ini sangat sakit rasanya. Dan yang paling terburuk ya adalah kalah berturut-turut yang berlipat. Begitu ya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, itulah martingale ini. Kalau kalian gunakan ini sangat berbahaya. Jadi jangan sampai digunakan ya, teman-teman ya. Itu versi saya loh. Kalau teman-teman mau melanggar, silahkan. Karena belum ada satupun penjudi yang menggunakan marti ini sukses. Nah, ini ada yang lebih mematikan lagi. Tapi ini tidak terlalu sakit. Kalau martingale ini sakitnya itu luar biasa ya, teman-teman. Sangat sakit. Karena kalah berturut-turut dan berlipat-lipat. Dan yang terakhir yaitu yang tidak boleh dilanggar atau pantangan yang terakhir itu namanya all-in modal. All-in modal itu begini teman-teman, kalian punya modal 1 juta, itu kalian pasang sekaligus, bereng, itu habis. Langsung, jadi kalau menang ya menang, dapat banyak, kalau kalah ya kalah, habis. Nah begitu, itu tidak boleh teman-teman, itu sama saja dengan bunuh diri ya. Saya katakan sebagai bunuh diri, ini lambangnya tengkorak. Kalau martingale tadi lambangnya bom waktu ya. Menggerogoti, perlahan-lahan tapi menggerogoti ini, martingale ini. Kalau all-in modal ini bunuh diri. Jadi all-in modal itu lebih berbahaya dari sekedar pisau bermata dua, ya. Bukan hanya membunuh diri, tapi bisa membunuh mental yang berdampak pada gangguan psikis kalian, ya. Ini bisa mengganggu psikis juga. Dan bom waktu ini sebenarnya juga lebih mengganggu aslinya ya. Lebih mengganggu, tapi ini lupa saya menuliskannya ya. Jadi ini sangat berbahaya lah, ini jangan coba-coba dilanggar. Oke lah, kalau ganti rumus masih bisa ditoleransi ya. Ganti manajemen juga masih bisa ditoleransi, warnanya masih biru dan hijau. Tapi kalau ini udah oranye dan merah ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Dan ini juga sebetulnya tidak boleh dilakukan karena mengganggu konsistensi ya. Akan menggagalkan konsistensi kalian untuk menjadi pemain yang konsisten. Oke, next lagi ya, lanjut. Sampai di sini saya rasa sudah sangat jelas. 03 yaitu ilmu bandarmologi dan cara mencari pasaran resmi WLA. Ini saya jelaskan bandarmologi, ilmu bandarmologi, dan cara mencari pasaran resmi WLA itu seperti apa. Kemarin ada yang tanya nih di komentar. Nih, silahkan tonton video ini ya. Nah, ini bandar mah bebas ya. Ini ilmu bandarmologi. Bandar mah bebas, jadi terserah ya, terserah bandar. Nah, ini persentasenya. Yang perlu teman-teman ketahui itu bandar itu mengeluarkan angka itu nggak sembarangan angka, jadi ada persentasenya. Yang dikeluarkan bandar itu ada 3 tipe angka, yaitu angka mati, angka lemah, dan angka kuat, teman-teman. Jadi kalau kita ngerumus itu kan selalu mendapatkan 3 angka ini ya, angka mati, angka lemah, dan angka kuat. Angka mati ya sudah tahu ya, angka yang pasti tidak mungkin keluar, yang kita yakini nggak bakal keluar. Angka lemah itu ya angka yang sangat kecil ya peluangnya untuk keluar. Biasanya ragu-ragu kita. Kemudian angka kuat. Angka kuat itu ya angka yang mungkin yang pasti keluar lah, angka yang kuat. Sudah tahu ya. Nah, jadi ini menyikapi ini bagaimana? Jadi tugas kita adalah merubah probability 33% ya. Karena bandar itu kan mengeluarkan angka itu ada 3 macam ya. Ada angka mati, angka lemah, dan angka kuat. Nah, jadi kalau 100 line itu kan 00 sampai 99 ya, dibagi 3, itu kan hasilnya kan 33,3 ya. Makanya saya katakan tugas kita merubah probability 33% tadi, ini salah satu ya, menjadi 50%. Gunanya untuk memperkecil resiko atau untuk memperkecil opsi ya. Ini bukan ya memperkecil resiko, juga memperkecil opsi atau memperkecil pilihan. Harusnya kita kan milih 3 pilihan nih. Kita harus milih angka mati, angka lemah, angka kuat. Tugas kita adalah merubah 3 pilihan ini menjadi hanya 2 pilihan, begitu ya. Yang keluar yang mana nih, angka mati atau angka kuat nih, begitu kan. Tapi kalau saya ya teman-teman, itu bisa menghasilkan jumlah angka 16 line. Ini versi saya teman-teman ya. Kalau teman-teman kan untuk
merubah 3 pilihan ini menjadi 2 pilihan kan berarti kalau 100 line itu dibagi 2 kan 50 ya teman-teman ya. Berarti kalau memilih antara angka mana yang akan keluar, misal dibagi 2 menjadi 2 pilihan misalnya angka besar dan angka kecil misalnya. Angka besar itu adalah angka yang di atas 50, kemudian angka kecil adalah angka yang di bawah 50. Jadi kalian itu memilih 50 line, itu simpelnya ya, simpelnya. Tapi kalau saya itu punya rumus paten, di mana saya itu memiliki 16 line, rumus untuk menghasilkan 16 line, tapi dengan 16 line itu kemungkinannya 50% begitu. Nah, itu hebatnya ya teman-teman ya. Ya, semua berdasarkan pengalaman dan kematangan manajemen saya bisa dapatkan itu gitu ya. Dan teman-teman saya rasakan pasti juga bisa mendapatkan rumus seperti itu. Tinggal di bermain akal saja ya, bermain kecerdasan ya. Harus cerdas, harus pintar ngitung gitu. Nah, tugas kita adalah merubah probability 33% menjadi 50% untuk memperkecil resiko. Cuma ada 2 kemungkinan, menang atau kalah. Jadi di rumusan saya itu cukup milih 16 angka, dan itu sudah bisa menentukan kemenangan 50%. Kalau nggak 16 angka yang ini, ya 16 angka yang itu yang akan keluar. Jadi cuma ada 2 pilihan. Nah, itu rumus saya. Dan nanti akan kita bahas tentang rumus ya, akan saya share. Nah, setting 16 line yang mempunyai kekuatan probability 50%, yaitu dari 16 line angka yang kita pasang memiliki kekuatan kemungkinan sebesar 50%. Jadi, kalau teman-teman itu mau mengikuti gaya saya, ya teman-teman harus bisa men-setting atau menemukan rumus. Bagaimana caranya menemukan rumus 16 line tapi memiliki kemungkinan probability sebesar 50% gitu ya. Ini kalau yang punya ilmu ekonomi pasti mudeng ya. Kalau nggak mudeng, diulang-ulang saja video ini. Pasti nanti akan mudeng. Oke, kita lanjut. Clear ya tentang bandarmologi ya. Jadi bandar itu mengeluarkan 3 kemungkinan, dan tugas kita agar kita bisa mengalahkan bandar, maka kita harus merubah 3 kemungkinan ini menjadi 2 kemungkinan saja. Gitu. Dan kalau mau jitu ya harus menciptakan 16 line yang memiliki kekuatan probability 50% ya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah cara cek pasaran resmi WLA. WLA itu sudah saya jelaskan tadi di awal, itu namanya kepanjangan dari World Lottery Association ya, logonya seperti ini. Caranya bagaimana? Kita yang pertama harus membuka website WLA. Caranya sangat mudah. Silahkan buka websitenya. Ini websitenya teman-teman. Website ini bisa dibuka di smartphone atau di PC ya. Cara ini penting ya Anda pelajari karena sangat berpengaruh pada kemenangan. Kenapa? Kenapa kok ini berpengaruh pada kemenangan? Karena pasaran yang terdaftar di WLA itu 0% risiko bandar curangnya itu ya. Jadi nggak ada bandar curang karena angka yang dikeluarkan itu adalah angka berdasarkan bola yang diputar atau diacak random ya. Atau undian, diundi begitu. Bukan angka yang semau-mau gitu, yang ketika kita bom terus angkanya berubah, bandar mengeluarkan angka semau-mau, itu bukan, teman-teman. Jadi kalau kita mau main bom besar, itu main saja di pasaran yang terdaftar di WLA. Kalau nggak terdaftar di WLA, ya angka itu digerakkan oleh bandar, teman-teman. Harusnya angka itu akan keluar misalnya 95 misalnya. Itu pasti nggak mungkin berubah. Tapi berhubung kalian itu ngebomnya terlalu besar, mungkin kali 1 juta atau kali 2 juta, jadi angka itu dirubah oleh bandar. Jadi angka itu nggak jadi keluar deh kan gitu. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus bermain di WLA ya. Nah, nih saya kasih bocoran juga nih, pasaran resmi WLA di Indonesia ya. Berdasarkan pengalaman riset saya pribadi, pasaran resmi WLA yang ada di Indonesia itu cuma ada 2 guys. Cuma Magnum 4D dan Singapura 4D. Jadi cuma ada 2. Kalau misalnya teman-teman mau riset lagi, silahkan. Kayaknya sih ada lagi nih gitu. Jadi cuma ada 2, Magnum dan Singapura. Oh ya, kemarin tuh ada yang tanya juga di komentar. Itu kalau Sydney sama HK atau Hong Kong itu resmi nggak itu Bang, katanya gitu kan. Kalau Sydney itu nggak ada guys di WLA. Saya pernah cek itu nggak ada. Sydney itu tidak ada.
ya, dan apa Sydney Pulse ya, dan Hong Kong Pulse itu nggak ada di WLE. Nah, ada pasaran resmi Hong Kong itu ada, namanya itu websitenya HKJC ya, HKJC apa gitu. Nah, itu silakan teman-teman coba cari HKJC. Itu kepanjangan dari Hong Kong Jockey Club. Nah, kalau nggak salah ya. Nah, itu yang resmi Hong Kong itu, bukan Hong Kong Pulse yang sering kita temui di Indonesia. HK itu bukan ya, teman ya. Jadi hati-hati. Itulah sebabnya kenapa kalau kalian pasang di Sydney atau di Hong Kong bom besar itu nggak pernah keluar ya, karena itu pasaran ilegal ya, nggak terdaftar di WLE. Nah, jadi itu apa buktinya kalau Hong Kong itu ilegal? Saya pernah cek sendiri langsung di HKJC itu, di HKJC yang resmi ya, yang terdaftar di WLA itu Hong Kong Jockey Club. Itu angka yang keluar di HKJC dengan HK yang keluar di Indonesia itu beda, guys. Jadi itu nggak resmi ya, ilegal. Hati-hati kalau mau main besar ya main yang di WLA saja. Nah, ini pasti kalian baru dapatkan informasi itu di sini ya. Makanya jangan di-skip ya teman-teman, karena akan banyak pengalaman-pengalaman penting yang akan kalian dapatkan. Nah, ini pesan saya juga untuk main aman dengan jumlah modal besar ya. Saya katakan, saya selalu bermain di pasaran resmi WLA. Seminggu 3 kali saja, guys. Nah, kayak saya jelaskan tadi, yang saya tahu ya teman-teman, itu cuman ada Magnum 4D dan Singapore 4D. Karena semenjak COVID waktu itu, Magnum 4D dan Singapore 4D ini sempat libur kan ya teman-teman ya, sempat tidak buka. Kita tahu semua ya. Nah, semenjak itu saya sudah mulai tidak main di Magnum 4D. Magnum ini Malaysia, guys. Ya. Magnum ini Malaysia. Jadi 4 angka ya. Magnum 4D dan Singapore 4D. Seminggu ini cuma 3 kali pasaran ini keluarnya. Hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Nah, cuman hanya hari itu ya. Nah, terus kan ada tuh teman-teman yang suka sama pasaran Singapura itu kan SGP ya. Itu kan ada yang hari Senin dan hari Kamis ya. Itu juga ilegal teman-teman. Jadi kalau main Senin sama Kamis, saran dari saya nggak usah main besar-besar, main sewajarnya saja ya. Jangan besar-besar, jangan ngebom besar-besar di hari Senin dan Kamis. Karena Singapura 4D itu ya, itu tidak ada pasaran di hari Senin dan Kamis teman-teman. Kalaupun ada ya sebetulnya ada yang resmi, tapi itu namanya Singapura Toto, bukan Singapura yang di Indonesia itu bukan, itu buat-buatan orang lokalan itu. Itu ilegal. Yang resmi itu Singapura Toto ya. Singapura Toto itu tidak ada di Indonesia, belum ada BO yang membuka Singapura Toto, belum ada. Jadi makanya mainnya ya seminggu 3 kali aja. Kalau mau main bom yang besar itu main di Singapura atau di Magnum Malaysia ini ya Rabu, Sabtu, dan Minggu ya. Oke, itu aja arahan dari saya buat siapa namanya saya lupa. Pokoknya kemarin dia pernah komentar ya. Ini saya bongkar di sini. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya. Ini part 2. Ya 2 aja karena udah cukup panjang. Nanti saya lanjutkan di part berikutnya nih. 004 saya lanjut di part 3 ya. Cara menekuni togel. Oke, sekian dulu. Selamat bertemu kembali di part 3.